Gedung tua ini jadi saksi peristiwa tragis yang terjadi. Lalu siapakah yang salah? Makanya harus pandai jadi wanita. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Ini hari kedua liburan Natal ya teman-teman. Aku udah siap mau keluar sekarang jam 11. Aku bangun jam 8. Udah kerja dulu karena di rumah gak ada siapa-siapa. Majikan pergi ke Cina semua. Jadi beres-beres, bersih-bersih tadi hampir 2 jam. Terus mandi, siap-siap. Dan sekarang jam 11 aku baru mau keluar nih teman-teman. Dan hari ini aku liburannya sendirian aja. Cuman bawa ini aja. Ini kelihatan besar karena ada jaket sama tisu. Takut nanti malam dingin. Sebenarnya ini juga aku udah 2 lapis ya, 2 lapis tebel-tebel tuh. Ini di dalamnya ini wool. Sebenarnya ini juga udah sangat menghangatkan ya. Takutnya nanti malam tuh dingin, teman-teman. Dan sebenarnya hari ini aku tuh punya uang cuman $70, teman-teman. Sisa uangku $70. Aku bukan tanpa perhitungan, aku tahu bulan ini bakal banyak pengeluaran karena 7 kali libur. Nah, salahnya aku, uangnya itu aku pinjemin ke temen 500. Aku bilang, aku tuh minjemin uang ke kamu gak bisa lama-lama, ini tuh jatah liburan aku. Nanti kalau kamu gajian, kamu bayar ya. Nah, dia tuh gajiannya tuh tanggal 18. Pertama, kedua, ketiga, kok nggak ada omongan-omongannya ini kapan mau bayar, sedangkan uang di tangan udah menipis. Akhirnya aku beranikan ya. Jadi aku tuh kan beranikan lagi karena emang akunya tuh nggak ada uang gitu. Kalau aku ada uang aku nggak bakalan nagih gitu. Nah kemarin kan aku minta, apa jawabnya? Iya say, lo aku perasaan waktu gajian udah SMS kamu loh. Kamu nggak terima SMS-nya ya? Waduh salah kirim kayaknya, kata dia. Masa iya gitu ya? Emang kamu nggak pernah lihat chat kamu kirim kemana? Masa iya kamu SMS aku nggak bales gitu? Ya udah. Terus kamu kapan mau bayarnya? Iya katanya besok, katanya ayo ketemuan bisa katanya. Terus aku bilang, kamu keluar jam berapa? Jam 10 kata dia. Ya udah aku ke tempat kamu jam 10 aku udah ada di tempat kamu. Nah, terus kata dia, tapi uangnya belum ada sama aku, say. Uangnya sama temanku. Aku bilang, say, besok jadi kan ketemuan jam 11. Maaf, say, teman akunya nggak libur. Aku juga nggak libur. Tuh, tiba-tiba saja, saya alasannya. Alasannya orang punya utang, selalu nggak libur. Orang hutang ini nggak mikir ya, dia aja nggak punya. Ya sama, orang lain juga nggak punya. Sama, orang lain juga butuh duit, gitu. Kok menyepelekan banget, terus semalam kan aku, saya gimana? Kan kata dia, hari ini nih temennya libur. Teman kamu jadi libur hari ini hari apa sih teman-teman? Kemis ya. Hari Kemis. Tapi aku nggak tahu nanti uploadnya kapan ini. Terus katanya, saya katanya, temanku nggak jadi ngasih, katanya dia mau ngasihnya rupiah. Coba berubah lagi. Katanya temennya ngasihnya rupiah. Aku kesel sebenarnya ya. Aku tuh pengen ngomong, aku tuh pinjemnya sama kamu gitu loh, bukan sama temenmu. Gak usah cerita temenmu gimana-gimana, yang penting kamu kapan bayarnya. Aku kesel, sumpah. Aku tuh kesel sama orang yang omongannya nggak bisa dipegang. Aku jalan sekarang teman-teman. Ikuti terus liburan aku hari ini, nggak tahu mau kemana. Yang penting aku pengen sarapan gado-gado. Terus nanti kalau malam pengen makan yang anget-anget, mungkin makan mie di mongkok itu enak teman-teman. Oke, let's go. Nah teman-teman, kenapa aku bilang kalau bawa banyak barang itu capek? Karena aku harus menuruni tangga ini teman-teman. Ini turun aja kalau kita bawa berat itu susah ya, karena kan barangnya harus diangkat gitu ya. Apalagi kalau naik, kebayang nggak? Bener-bener ini tuh rumahnya tuh di atas bukit gitu loh. Nah, masih ada lagi tangga di sini dan belum selesai sampai di sini, teman-teman. Di sana tuh masih ada tangga lagi di depan. Nah, ini tuh jalan lewat belakang ya. Nah, bisa jalan lewat sebelah sana ya, tapi muterin lapangan. Menurut aku tuh lebih jauh gitu. Ini tuh klub Pakistan. Hari ini rada-rada sejuk. Ini kerudung dari Runengsih. Nah, di belakang sini tuh tangga lagi, teman-teman. Kebayang nggak kalau kita naik? Ini posisinya turun loh. Tuh tangga tuh ada 3 kali itu. Nah,
Pokoknya tuh kalau lingkungan elit tuh bikin susah. Kata saudara aku kerja tuh mendingan sama orang, sama majikan yang biasa aja gitu, jangan orang kaya gitu. Karena kalau kita kerja sama orang kaya ya kita tuh dapat gaji, ya udah gaji aja, nggak ada uang selewiran yang lain gitu. Kalau orang miskin tuh malah lebih itu banyak uang seliwirannya gitu. Kayak misalnya kita ulang tahun, kita hari ibu, Natal, terus mereka menang lotre aja kita tuh dapat bagian gitu. Kalau orang kaya tuh nggak tahu ya kenapa begitu ya, kebanyakannya gitu. Aku sudah ada di Mongkok nih teman-teman, sedang makan gado-gado. Ini yang kedua kalinya aku beli gado-gado di sini. Yang pertama itu enak banget, jadi aku ulang lagi ke sini lagi. Nah, yang kedua ini rasanya tuh kayaknya asemnya tuh kebanyakan, jadi berasa asem kayak makan rujak gitu ya. Kurang sreg bumbunya tuh kurang pas. Nah, yang pertama itu aku langsung tanya ke yang jualnya gitu ya. Harganya tuh 35. Nah, sekarang nih kan karena dianya sibuk ngulek, sibuk ngelayanin. Aku nanya ke pelayannya yang orang part-time yang ngebantuin dia. Jadinya harganya 40 sama minuman tuh 50. Kalau kita makan di restoran Hong Kong 50 tuh udah dapat makanan panas ya teman-teman. Makanan fresh gitu, tempatnya layak, bersih. Nah, selesai makan, aku sekarang sudah ada di Taeko, teman-teman. Mau mengunjungi Monster Building. Aku keluar dari exit B ya, teman-teman. Mulai dingin hari ini, dingin beneran. Untung aku bawa jaket. Taiko Station, exit B. Jika teman-teman belum pernah mengunjungi Monster Building dan ingin ke sini, MTR Taiko exit B, kemudian ambil arah kiri dan kita berjalan kurang lebih 5-8 menit menyeberangi lampu merah 2 kali ya teman-teman. Sebenarnya dari sini juga gedungnya sudah kelihatan teman-teman. Jadi nggak sulit, nggak bakalan nyasar juga. Berjalan gak lama, kita akan melewati ini teman-teman. Tinggal masuk saja ke dalam. Monster Buildingnya ada di belakang ini. Namun karena aku masih ingin mengambil video dari samping, jadi aku mau muter dulu ya teman-teman. Nah, kalau selama ini aku selalu ambil video di tempat-tempat yang cantik, yang gedung-gedungnya unik, megah, mewah, modern gitu ya, seperti gedung-gedung yang di AI gitu. Kali ini aku berkunjung ke gedung-gedung tua yang ada di Hong Kong. Jadi di Hong Kong juga memiliki gedung-gedung tua ya teman-teman, nggak semuanya megah, indah gitu. Ada juga pemukiman apartemen-apartemen tua gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh apartemennya tua banget. Namun di sini ada park shop dan di depannya itu ada sebuah taman ya. Nah, ada jembatan penyeberangan jalan juga ya. Coba kita ngambil videonya agak jauh ya supaya gedung-gedung ini lebih kelihatan gitu ya. Kalau terlalu dekat tuh nggak kelihatan kalau dari kejauhan begini. Seingatku ini pertama kalinya aku ke Taiko ya teman-teman. Aku belum pernah kerja di daerah sini juga. Dan di sini jarang sekali aku melihat mbak-mbak Indonesia ya. Nyasar guys. Nyasar guys. Gedung-gedung tua. Nanya ke mbak yang pertama kurang begitu direspon ya. Terus nanya ke mbak yang kedua katanya di sini teman-teman. Ya kalau pertama kali pergi-pergian belum tahu tempatnya tuh dadak nyari-nyari ya. Makanya nggak berani bawa temen, takutnya tuh bete gitu. Ngapain sih liburan sama Mbak Ars itu muter-muter nggak jelas gitu. Kalau aku sih seneng gitu. Kalau mendatangi tempat yang kita udah tahu tuh nggak ada surprise-nya, kitanya udah tahu gitu.
Di belakang aku ini pintu masuknya ya teman-teman. Mari kita masuk. Tadi aku nanya sama mbak-mbak Indonesia dan ternyata dia juga mau ke sini. Nah, dari sini kita masuk. Tangganya jadul banget ya. Wah, ada kasur juga di tangga. Monster Building adalah sekelompok 5 bangunan yang saling terhubung di Kings Road, Quarry Bay, Hong Kong. Bangunan ini merupakan lokasi yang populer untuk fotografi dan telah digunakan sebagai inspirasi untuk beberapa lokasi pembuatan film. Bangunan ini memiliki 2.243 unit dalam 5 blok dengan ketinggian 18 lantai. Saat ini kompleks ini dihuni oleh 10.000 orang. Perumahan ini awalnya dibangun pada tahun 1960-an dan diberi nama Parker Estate, mengacu pada Gunung Parker di sebelah selatan perumahan. Dan kemudian dijual pada tahun 1972, blok perumahan dibagi menjadi 5 blok. Gedung Fok Cheong, Mountain Mansion, Oceanic Mansion, Gedung Yik Cheong, dan Gedung Yik Fat. Ada toko-toko di bagian depan jalan. Bangunan tertinggi adalah Oceanic Mansion dengan 18 lantai. Karena merupakan bangunan komposit, bangunannya padat. Lokasi ini adalah kawasan perumahan pribadi yang menjadi populer di kalangan wisatawan dan penduduk lokal setelah foto kawasan itu oleh Romain Jacquot menjadi viral pada tahun 2013. Foto kawasan perumahan itu menjadi sampul buku fotonya Vertical Horizon. Tempat ini menjadi begitu populer sehingga penduduk telah memasang tanda peringatan yang meminta pengunjung untuk bersikap hormat. Struktur ini telah menginspirasi lokasi dalam film seperti Transformer, Age of Extinction, dan Ghost in the Shell, dan video musik seperti Labyrinth oleh Mondo Grosso, dan Hikari Mitsushima, dan Give Me In oleh Galan dan Eric Nam. Hari ini nggak begitu banyak orang ya teman-teman, ada orang namun nggak begitu rame gitu ya. Ya masih bisa ngevlog gitu, masih bisa ngambil foto, ngambil video, masih bisa. Di Hong Kong itu mudah banget memviralkan sesuatu ya. Gedung-gedung jadul, gedung-gedung tua aja segini viralnya ya. Dan di sini tuh karena ini tuh tempat hunian gitu, tempat tinggal para warga. Jadi di sini tuh nggak boleh berisik gitu ya teman-teman. Tidak terlalu ramai di sini karena emang nggak semua orang suka yang klasik-klasik yang jadul-jadul gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang selera menengok gedung-gedung tua gitu ya. Kalau buat aku sendiri sih unik gitu. Di Hong Kong itu sedang viral ya teman-teman. TKW diceng sama pacarnya gitu. Nah setelah tinggal bareng serumah baru ketahuan sifat asli pacarnya. Kapok dan nyesel. Yang mending kalau ketemunya orang baik, kalau ketemunya si pacarnya itu watak aslinya yang galak, temperamen gitu. Kalau di kerjaannya mungkin ada masalah apa ngamuk-ngamuknya ke ceweknya, yang rugi siapa coba? Mending kalau cuman mulut ya, mulut aja kita tuh hati kita, hati perempuan tuh mudah itu ya. Misalnya kita diomong yang terlalu itu, kamu tuh pembantu, kamu datang ke sini kayak gitu, beda level gitu. Nah, apalagi kalau udah sampai main fisik gitu ya, main kekerasan. Wah, aku pernah cerita belum ya? Aku punya temen. Nah, pacarnya tuh orang lokal. Kemudian karena dia ngerasa sudah punya pacar, dia minta notis sama majikannya jaga nenek. Yang alasannya neneknya rewel lah, apalah. Terus akhirnya dia minta notis. Kemudian dia tinggal bareng serumah sama pacarnya. Nah, si pacarnya ini tugasnya pindah ke Thailand. Dia pun dibawa ke Thailand. Halo, Cung. Jadi aku tuh punya temen. Nah, dia tuh pacarnya orang lokal, pacarnya. Kemudian dia tuh mungkin pikirnya karena pacarnya ini baik gitu, sering ngasih uang, ngasih hadiah, kayaknya memanjakan, nggak pengen dia sedih, nggak pengen dia marah, akhirnya dia tuh notice dengan harapan akan jadi Nyonya Sultan gitu. Kemudian dia tinggal bareng sama pacarnya. Nah, dibawalah dia ke Thailand sama pacarnya itu. Ngelihat dia videonya setiap hari jalan-jalan, bangun siang, bangun tidur langsung makan, yang masakin cowoknya kayak lagi bulan madu gitu. Terus dia ke spa, terus ke pijat. Pokoknya tuh hidupnya kayak mewah banget gitulah.
Di sananya tuh, di Thailandnya jalan-jalan terus, jalan-jalan kemana, nyewa baju adatnya Thailand. Sempat ngomong ke aku, "Say, kalau libur sini aja ke Thailand. Bagus loh, tinggal di apartemen aku besar." Terus aku lihat tuh juga dia tuh bawa anaknya dari Indonesia jalan-jalan ke Thailand, yang anaknya yang katanya kuliah dokter itu. Nah, tapi kemudian selang 2 bulan atau 3 bulan itu ya, tanya saya, aku nggak ada uang, katanya keluarga aku butuh. Nah, selama ini memangnya kamu tinggal bareng sama dia tuh nggak digaji, aku bilang gitu. Tapi dianya nggak mau terbuka. Jadi rupanya tuh selama ini dia tinggal sama pacarnya tuh ya cuman dikasih kesenangan aja gitu. Jadi selayaknya suami sama istri, nggak ada istilah gaji tiap bulan tuh kayak gitu. Jadi ketika orang tuanya butuh uang, dia tuh dadak minta ke aku gitu. Jadi menurut aku sih enaknya itu ya harus dipisahkan gitu antara hati sama pekerjaan gitu. Kalau kita niatnya kerja ya kerja aja tiap bulan terima gaji. Kalau niatnya rumah tangga ya rumah tangga yang secara diakui negara. Jadi kalau kita dirugikan ya kita bisa menuntut gitu. Jangan sampai hak-hak kita nggak bisa diterima karena kita mau protes ke siapa sedangkan statusnya aja ibaratnya dia bukan suami kita. Kita mau minta apa-apa ya sukarela dia dong, mau ngasih yang ngasih, nggak mau ngasih ya itu haknya dia gitu. Wong kitanya aja mau ibaratnya ditidurin tiap malam tanpa ada dokumentasi apa dokumen resmi bahwa sebulannya digaji sekian gitu. Ya dia mungkin pikirnya, lah kamu ke salon, kamu ke spa, kamu ke pijat, itu semua aku yang bayarin, kamu masih mau mau minta gaji. Kan gitu kan. Baiklah teman-teman, supaya durasinya tidak kepanjangan, videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.